Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Ayu. Iya. Baik teman-teman, sahabat BPOM, pagi ini kita bersama dengan Kepala Balai POM nih. Mungkin kita perlu perkenalkan dulu Bu, kita dalam acara apa nih Bu? Ya ngobrol-ngobrol ringan lah ya, Iya. tapi harus ada isinya. Betul. Nanti kita coba mau mengenalkan sesuatu ke saudara semua kan. Baik, jadi namanya nih Sagu Salempeng. Bu. Sagu Salempeng. Nah, Itu Sagu Salempeng apa sih Bu? nah itu nanti menjadi satu wadah gitu ya, Ya. Nah, supaya kita bisa ini berbagi ilmu ya, berbagi informasi ya, sharing pengalaman dan pengetahuan lah gitu. Nah, supaya saudara ini bisa ini ya, bisa tahu Balai POM itu apa sih gitu. Mereka tuh bikin apa saja gitu kan. Nah, Ngapain aja sih kita Bu ya sehari-hari? benar, Jangan cuma sok sibuk Bu, tiap hari mondar-mandir. aduh ampun jangan deh ya, jangan seperti itulah ya. Provinsi Maluku nggak ada hasil loh. Ya. Di sini nih kita bakal salurkan ke sahabat BPOM semua untuk melihat apa sih aktivitas Balai POM Ambon. Jadi sagu salempeng itu makanan khas lokal Ambon ya Bu? Ya itu khas banget ya. Nah, jadi saya kira semua kita orang Maluku pasti tahu tuh sagu salempeng. Ngomong-ngomong Sagu saya ya. belum pernah makan tuh. Belum pernah. Belum pernah Bu. Oh, habis ini deh. Iya, habis ini dicoba dulu. Itu juga merupakan salah satu ini loh, sagu itu salah satu produk yang menjadi pengawasan di bawah pengawasan kita juga gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi Ya. sagu salempeng itu kepanjangannya sarana berbagi ilmu, sharing pengalaman dan pengetahuan. Betul. Iya. Jadi kedepannya bakal banyak nih topik-topik yang akan kita bahas, main itu yang berat ataupun yang ringan ya. Ya. Kita akan bahas di sini. Intinya kita ingin gitu masyarakat kita Maluku tahu kiprahnya Badan POM tuh di mana sih gitu. Jadi kalau kita di Maluku kan Balai POM ya. Iya, Balai POM. Terus letaknya di Ambon gitu. Makanya biasanya kita sebut Balai POM di Ambon, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, karena lokasinya di Ambon kedudukannya. Ya, karena Tapi biasa bukan yang untuk bertanya Ambon nih Bu. aja, Ya, bukan itu Ambon dia Bu. aja. Perbedaan kata di dan tidak menggunakan kata di ini yang harus Nah, itu. ditekankan. Jadi di itu karena posisinya dia kantornya di Kita di Ambon, Kota Ambon. Tapi wilayah pengawasannya kerjanya untuk Maluku. Oh, satu Jadi, provinsi Maluku ya Bu. betul. Nah, mungkin saudara juga harus tahu loh ya, kita Badan POM tuh ada kantor Lokapom namanya. Oh, Nah, itu Lokapom. di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya. Jadi kita berbagi beban seperti itu. Jadi yang kantor yang letaknya di Kota Ambon, nah kita melayani 9 kabupaten kota. Iya. Nah, yang kantor Lokapom yang di Samlaki ya, letaknya di Kota Samlaki nih. Iya. Nah, itu melayani 2 kabupaten. 2 kabupaten apa aja Bu? Kalau yang Loka ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya sekarang istilahnya ya, sama satu lagi Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Betul. Berarti selebihnya itu provinsi Maluku areanya di Balai POM. Ya dilayani oleh Balai POM di Ambon. Iya, baik. Nah, mungkin saudara semua mungkin juga penasaran sebenarnya ruang lingkup batas kerja Balai POM di Ambon tuh apa saja sih Bu? Kan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kalau obat kan udah jelas nih Bu. Semua betul. ruang lingkup obat yang masuk, Ya. yang pokoknya buat kesehatan itu akan pengawasannya Balai POM di Ambon. Tapi kalau makanan nih, saudara semua mungkin biasa ada yang bingung Bu. Makanan kan banyak banget jenisnya. Ada yang segar, ada yang udah kemasan. Betul. Nah, kalau makanan tuh kita umumnya sehari-hari ngomongnya makanan ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya kalau kita kawal itu undang-undang pangan. Nah, jadi kita ada kelompokkan, ada pangan segar. Nah, pangan segar nih sayur, ikan kan ya, terus daging, ayam beku karena di sini suka banyak ayam beku jadi saya nyebutnya ayam beku. Sebenarnya ayam gitu ya. Dikirim dari luar nih. Dari luar. Nah itu terus ada juga pangan olahan. Nah sebetulnya yang menjadi kewenangan kita di Badan POM atau Balai POM gitu, itu pangan olahan. Oh, pangan olahan. Ya, Berarti pangan yang olahan makanan tuh segar? pangan yang dikemas gitu kan ya. Nah terus kalau pangan segar tuh nanti ada lain lagi. Makanya kita nih kerjanya nggak bisa sendiri, toh. Jadi harus bersinergi dengan dinas yang lain. Dinas lain gitu. Nah terus tadi kita udah satu pangan segar, pangan olahan ya. Terus ada lagi pangan siap saji istilahnya. Nah pangan siap saji itu yang di rumah makan, terus yang dijual kayak kue-kue basah ya, ya pokoknya yang kita orang jual hari ini untuk dikonsumsi, kita beli untuk kita konsumsi hari ini gitu. Nah itu pangan segar, pangan segar lagi, pangan siap saji, siap saji. Sampai kepleset. Berarti intinya Balai POM itu mengawasi untuk makanan yang
pangan olahan. Pangan olahan, Ya, yang berarti dikemas. yang udah disaset, yang Ya, udah dalam bentuk dikemas-kemas ramen, ya, kayak seperti gitu. Tapi kan kita kalau selama ini kan kita selalu bersinergi ya dengan instansi lain gitu, SKPD lah ya kalau kita di daerah kan. Iya. Nah, untuk melakukan pengawasan bukan berarti ya ini karena kita melakukan pengawasan hanya kewenangan kita di pangan olahan, jadi pangan siap saji kita tinggal gitu ya. Oh, Sehingga seperti itu ya. Berarti harus tetap bersinergi dengan dinas Betul. pendidikan. Jadi intinya kita tuh melindungi masyarakat seperti itu. Nah, jadi kita tidak bicara misalnya, oh ini bukan kita punya urusan, ini si siapa punya urusan, dan tidak seperti itu ya. Tetap kita bersinergi. Kalau misalnya nih Bu, di lapangan kan biasanya mereka karena taunya makanan, terjadi keracunan ikan yang baru-baru ini pernah kan terjadi di tahun ini ikan di keracunan apa sih itu Bu? mah yang ini apa? Wah, Ada juga bisa ya mikrobiologi. ternyata ya. Oh, itu Bukan ayo keracunan. hati-hati loh. Iya, saya mesti baca lagi dong Bu, berarti. Makanya inilah wadah ya nanti Iya. di Salempeng ini. Jadi bukan cuma saudara semua yang belajar, saya juga belajar nih Bu Iya, dari misalnya sini. dengar isu ya, dengar isu dari luar misalnya, kayaknya ada kasus apa misalnya gitu. Nah, bisa nanya nanti kita bisa ini loh, bisa Yang kita E. coli ya Bu ya? Yang ya, benar iya. itu E. coli. Saya baru ingat Bu. Ya, Betul. udah menuju. Nah, jadi kalau misalnya ya kita yang jelas gitu ya, ada informasi yang jelas gitu ya. Ya, Bu. Nah, nanti bisa ke kita, misalnya nanti minta request gitu, kami pengen tahu dong ini terkait dengan mikrobiologi, misalnya kan seperti itu Jadi ya. bisa diuji di balik Iya, Bu. bisa. Nanti gini, ini kan perdana dulu ya, kita kenalan dulu nih sama saudara nih, bahwa Iya. kita tuh punya wadah sagu salempeng. Sagu salempeng. Sagu salempeng. Nah, nanti di wadah ini sesuai dengan kebutuhan saudara semua, jadi kita bisa bisa Iya. menyampaikan informasi, yaitu tadi berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kadang-kadang pengetahuan mungkin semua orang bisa baca ya, tapi Iya. kalau pengalaman Itu nggak semua yang bisa nggak dapatkan. bisa. Iya. Jadi kita hanya bisa berbagi aja pengalaman sharing. pribadi aja bisa beda-beda, toh. Betul, Ibu. Misalnya, ayo saya sama-sama di Balai POM nih, Iya. kan pengalamannya beda, kita Beda Bu, berdua. saya mah masih cucuruk aja. Masih baru butiran debu Bu. Yang dihempas sekali Pengalaman tuh nggak mesti didapat di tempat kita kerja, di rumah, bisa juga di luar, bisa pengalaman dari orang lain, makanya kita Betul. berbagi seperti itu. Baik, jadi saudara semua kalau misalnya mau menanyakan nih tentang apa aja yang melingkup obat, Obat. makanan, itu boleh lewat komentar aja nanti di sosial media kita, nanti kita akan berusaha untuk bahas. Kita akan hadirkan siapa sih sebenarnya yang lebih ahli. Karena semua ini punya banyak bidangnya di sini ya Bu ya. Betul. Berbagai ilmu, disiplin ilmu termasuk saya. Kalau saya ini kebetulan ya apoteker, ya backgroundnya sama dengan Ibu. Ya, Nanti apoteker. mungkin ada ahli-ahli kimia, mikrobiologi Betul. yang lainnya. Ya, karena di sini kan kita tuh berbagai disiplin ilmu ya. Iya. Jadi ada ya umum banyak farmasis istilahnya ya, apoteker kan, terus nanti ada dari biologi, disiplin ilmu mikrobiologi, ada kimia, Ada orang hukum juga. ada Iya jangan nih. dikira loh di Balai POM ngasain ya hukum. Siapa yang pakai kosmetik ilegal? Banyak tuh gitu. nanti. Ada SKM, nah Iya. seperti itu. Jadi multidisiplin ilmu di sini. Makanya nanti di wadah sagu salempeng ini sesuai dengan kebutuhan saudara semua. Ya, Bu. Nah, terus nanti kita akan ahlinya yang berbicara gitu kan. Betul. Nah, Jadi nanti sesuai saudara semua juga yang mau bertanya tentang apa aja. Nah, kita akan kupas tuntas di situ. iya, atau saudara punya pengalaman lain sharing ke kita juga bisa. Pakai kosmetik ilegal Gitu. tiba-tiba ini ya, nanti melalui wadah inilah ya mungkin kita bisa memberikan solusinya. Iya, apalagi produk-produk yang ini sekarang banyak beredar ya, Banyak, Bu. online lah segala macam ya. Kita lagi gencar-gencarnya pengen Jadi cantik glowing. bukan yang lalu kan ini produk-produk tuh online gitu ya. Sekarang Iya. kita rapat online juga. Karena pandemi ini ya Bu, COVID-19. Heeh. Iya, ini aja kita sebenarnya pengen pakai masker, tapi takut Bu ekspresinya nggak kelihatan gitu ya. Jadi mohon maaf aja ya. Ini demi kebutuhan komunikasi bersama Iya. saudara semua. Tapi yang jelas protokol kesehatan kita Iya, kita semuanya tetap kita laksanakan ya. Iya betul. Nah, berbicara Balai POM di Ambon ini udah berapa tahun Bu berdiri? Balai POM di Ambon? Kalau Sejak di tahun Ambon itu dari tahun 82 sudah ada. 82. Ya, Wah, cuman- sebelum lahir Bu. Oh, Saya lahirnya 92. Oh, itu kan. Ya ampun. Kamu harus mencintai Balai POM. Amin, Gitu. amin, amin. Insyaallah. Jadi ya itu dengan perkembangan di pemerintahan dan lain-lainnya. Sekarang kita dulunya kan kita masih dulu
Departemen Kesehatan dulu ya. Oh, Sekarang dulu kan sebelum Kementerian itu. Kesehatan. Nah, tapi sejak tahun 2001 ini Badan POM sudah berdiri sendiri menjadi lembaga non pemerintah, non departemen kok non pemerintah, non departemen seperti itu. Nah, itu. Terus ada di semua provinsi. Semua provinsi berarti Ya, se-Indonesia udah ada nih Indonesia kantor ada Balai 34 Pemabon. no? Iya. Nah, termasuk Beserta lokanya. plus 40 lokal. Sementara masih 40. Nah, Nanti tapi semoga dengan bertambah kebutuhan ya ke depan Iya. kan ya, dilihat perkembangannya sesuai Terutama dengan nih yang di fungsi. perbatasan-perbatasan Indonesia. Betul. Yang paling penting ya. Jadi tujuannya kan sebetulnya melindungi kita semua ya, bukan melindungi, kita juga termasuk dilindungi Iya, loh ya. termasuk kita dengan- juga yang petugasnya ya. Iya, bukan melindungi orang lain aja, termasuk kita yang petugas di sini kan. Dari tahun 82 sampai sekarang tantangannya Balai POM di Ambon nih Bu. Secara kan di Maluku saya aja yang baru beberapa kali dinas luar, wah kadang repot juga ya Bu ya. Oh, jangan tanya dari tahun 82 dong, saya juga belum itu. Maksudnya bukan belum Iya, lahir, ya, udah maksudnya lahir. yang paling maksudnya Ibu Iya. rasakan selama menjadi kepala balai nih. Kalau kita di Pengalaman daerah Maluku kita. ya, Hmm. daerah Maluku tuh yang paling sulit tuh kan keadaan geografis ya. Iya betul. Nah, itu tantangannya luar Saya biasa. ngerasain itu Bu. Ampun. Mabuk laut, mabuk Oh. udara. Makanya belajar berenang. Saya udah pintar berenang Bu, Oh, justru pintar berenangnya di Ambon malah. Padahal itu nggak menjamin juga loh. Iya Bu. Nah, Nah kalau pesawat makanya mana iya, gitu? itu teman-teman tuh yang nanti kan ada juga bagian di kita sini ada yang bagian inspeksi ya. Iya. Inspeksi ke lapangan itu. Nah, itu kita kan tidak hanya melakukan inspeksi itu di ibu kota, misalnya ibu kota kabupaten seperti Iya. itu, kita sampai ke kecamatan-kecamatan. Nah, Sampai ke desa-desa desa-desa. itu kan iya sampai desa. Nah, itu kan di pulau-pulau. Jadi karena memang kita kan harus amanah, kita kan diamanahkan untuk pemerataan pelayanan seperti itu. Jadi tidak hanya yang di perkotaan. Nah, jadi yang di desa-desa juga harus terjangkau juga kan, karena mereka juga punya hak ya untuk mendapatkan atau memperoleh produk yang bisa istilahnya Bener-bener terjamin aman. kesehatannya gitulah. Dia nggak perlu Ya, aman lagi bener. kan? Ya, jadi harus rata. Jadi makanya teman-teman kita tuh yang di lapangan tuh secara rutin dan ada yang berkala lah gitu kalau yang jauh-jauh kan. Nah, itu harus itu sampai istilahnya istilah orang tuh merentas lautan itu menerjang badai istilahnya. Itu kayak Ninja Hattori Bu. Nah, ini mungkin Mbak Saudara kalau yang di Maluku mah udah tahu semua ya kondisi Iya. kita ya. Nah, jadi Tapi mungkin sekarang yang teman-teman Mbak Saudara yang di luar dari kota Ambon yang pengen tahu, wow Maluku tuh ya cuma kota Ambon aja kali Bu ya. Yang Taunya Ambon gitu ya, satu padahal darat gitu. iya, di Maluku ini kan, ini untuk Mbak Saudara yang di luar nih ya, Iya. yang di luar Maluku nih, kita kan daratannya hanya 10%. 10%, selebihnya kita menyeberang 10%. laut. Jadi kadang Iya. kita menggunakan Jadi itu juga pulau-pulau dong, Iya. pulau-pulau seperti itu. masih mending Bu ya kalau kita masih ferry, kapal cepat, No, itu kan masih enak. yang masih perahu nampan itu Bu, aduh rada ngeri juga tuh Bu. Tapi indah sih Maluku, coba Saudara semua yang dari luar kota Ambon boleh dicoba. Betul. Saya benar-benar takjub Bu dengan Ambon ini. Ini sebenarnya daerah wisatanya luar biasa. Luar biasa, masih Potensial. indah dan alami terutama untuk di bawah lautnya. Nah, itu tadi beralih ke dari tantangannya Balai POM Ambon. Sekarang kita karena masih dalam masa pandemi sejak kapan ya Bu? Maret ya. Maret kita mulai PSBB. Justru ini lucunya, yang lain udah pada new normal, Ambon justru baru masuk PSBB nih fasenya. Mungkin karena baru booming di sini ya. Makanya itu yang menentukan itu siapa, kita semua. Iya betul. Bukan Jadi hanya- saudara semua harus bukan hanya di mengikuti. pemerintahan, tapi Protokol kita kesehatan. semua sebagai masyarakat di Maluku ini harus berkontribusi terhadap ini untuk mencegah COVID ini semakin menyebar seperti itu Iya, ya. betul Nah, sekali. disiplin itu penting. Toh. Sangat penting karena itu Jadi kembali ke harus itu loh, positive thinking. ya, itu Iya yang kan, paling penting. jangan ini pemerintah sudah mengatur gini, kita tuh curiga, bawaannya curiga gitu kan. Betul. Nah, saya malah dapat informasi tadi katanya yang ketidakpercayaan terhadap COVID. Iya Bu, paling tinggi. juga lah. Apa benar Ini, itu? Bu, Maluku katanya paling peringkat nomor 1 nih Bu. Nah, Yang tidak itu. percaya dengan COVID. Nah, saudara semua, kalau misalnya ada yang ditanyakan mengenai COVID, bagaimana saintifiknya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, sampai dengan kita kan punya Cara pemeriksaan. biomolekuler nih yang Iya. uji. Oh iya, DNA saudara nih. semua perlu tahu Bu.
sampel COVID yang ada di Provinsi Maluku itu diperiksa oleh Balai POM Balai Ambon POM dan salah satunya ya, tapi salah ada TKN satunya. juga gitu. Iya. Jadi kita berkontribusi lah ya untuk Iya. Pemda ya. Jadi untuk bersaudara semua juga gitu kan. Kalau misalnya hasilnya ini kan harus ini ya, supaya kalau ada hasil cepat diantisipasi gitu Ya, kan. betul. Secara nih alumni Bu. Wah, Sayanya ya ngomong COVID tuh nggak selesai-selesai kita. Iya, jadi pokoknya nanti saudara semua kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut seperti apa sih COVID itu, bagaimana cara mengujinya sampai hasilnya ditentukan positif ataupun negatif. Ya betul. Nah, Nanti kita tunggu komentarnya ya. kalau saudara perlu, kalau nggak perlu masa kita tanya dia. Makanya nanti mungkin ini ya, yuk kalau misalnya ada perlu yang di komentarnya diminta misalnya, oh kami pengen tahu dong terkait apa misalnya. Iya, ya. nanti kita akan pokoknya tim kreatif lah yang akan menyusun semuanya Bu. Ya baik, mungkin sampai di sini dulu Bu obrolan kita pagi ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Baik, terima kasih Mbak Saudara, selamat pagi. Iya, ada kata buat Mbak Saudara semua? Nah, Mbak Saudara tadi kan Ayu udah bilang kalau misalnya perlu sesuatu ya. Perlu sesuatu? Perlu informasi atau Kotak informasi pengalaman begitu ya? gitu. Perlu sesuatu nanti minta ke bank nggak bisa kasih ya. Kalau perlu informasi terkait obat dan makanan, silakan di komentarin ya gitu nanti ya. Perlu apa nanti kami akan berusaha untuk kita sharing lah seperti itu ya, sharing pengetahuan gitu. Nah kebetulan karena kami juga ingin bersaudara semua tuh tahu kita Badan POM tuh kiprahnya di mana, sampai sejauh mana kita langkah-langkah kita dalam melindungi masyarakat seperti itu. Oke, mungkin terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih Mbak Saudara semua.